Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua, Chol Mal Sang dan juga Moon Pyong. Itulah nama asli dari pria berwajah tikus dan juga kuda. Mereka sering dikenal sebagai kembar kuda tikus. Keahlian mereka adalah mengumpulkan informasi ataupun rumor di sekitar. Pria berwajah kuda ataupun Moon Pyong masih saja meminta maaf kepada pimpinan sekte. Ia sangat sadar karena perbuatan temannya memanglah salah. Walau demikian, Hyunjong sama sekali tidak tersinggung terkait dengan hal tersebut, malah ia lebih menyalahkan Chung Myun. Nah, karena Moon Pyong juga telah bertanya kepada pimpinan sekte apakah mereka mengikuti kompetisi dunia murim, dan pimpinan sekte menjawab ya, ia pun menawarkan jika mereka butuh informasi bisa bertanya langsung kepada mereka berdua. Itu semua karena kemurah hatian Hyunjong terhadap temannya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mengganggu Moon Pyong, yaitu murid-murid Gunung Hua. Tidak hanya naga ilahi Gunung Hua, akan tetapi semua yang ikut serta. Dilihat dari segi manapun, mereka nampak seperti bandit, tidak layak disebut sebagai penganut jalan Tao. Dan jika saja lambang bunga plum di pakaian mereka menghilang, ia pun yakin jika semua orang mengira jika mereka merupakan sekelompok bandit yang akan merampok kedai. Pimpinan sekte Gunung Hua juga terlihat naif di matanya. Jika itu sekte lain, pastinya saat mendengar seseorang merendahkan sektenya, pasti pimpinan sekte akan merasa marah. Tapi Hyunjong malah sebaliknya. Bukannya menghukum orang yang merendahkan sektenya, tapi malah menghukum muridnya sendiri yang menegakkan keadilan untuk sekte mereka. Itu adalah kombinasi yang sangat menarik di antara murid dan juga pimpinan sekte. Tapi ia sangat yakin jika Gunung Hua akan memberikan kejutan di dalam kompetisi. Setelah berbincang dan meminta maaf, akhirnya si kembar kuda tikus pun berpamitan dan meninggalkan kedai. Adapun murid Gunung Hua, mereka tetap menyantap makanan dengan sangat ganas. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka pun tiba di kaki Gunung Song. Itu adalah gunung yang sangat besar, di mana di atas gunung tersebut adalah sekte Shaolin. Murid-murid nampak antusias dan juga terkejut, apalagi pegunungan tersebut dipenuhi oleh lautan manusia. Jogul bahkan bertanya kepada penatua, "Penatua, apakah Gunung Song selalu seramai ini?" Tapi sayangnya para penatua tidak mengetahui hal tersebut karena ini pertama kalinya juga bagi mereka untuk mendatangi Gunung Song. Tapi tiba-tiba seseorang berkata, biasanya tidak seramai ini. Mungkin efek dari kompetisi dunia murim, suasana menjadi ramai karena semua orang yang ada di Gunung Song merupakan pejuang. Dan tentunya itu adalah suara milik Chung Myun. Jogul pun lalu bertanya, "Dari mana kau tahu?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Aku pernah mengemis di sini." Tentu saja itu hanyalah alasan. Chung Myun mengetahui hal tersebut dari kehidupannya yang lalu. Dan Chung Myun pun mulai sedikit berbisik, seharusnya Gunung Hua lah yang seramai ini. Beberapa orang yang mendengar hal tersebut langsung terdiam. Lalu Baekhyun pun bertanya, pimpinan sekte, setelah kompetisi berakhir apakah Gunung Hua juga akan seramai ini? Dan Hyunjong pun berkata, ya tentu saja. Setelahnya Chung Myun pun kembali bersuara, baiklah mari kita lihat seberapa hebat mereka yang menyebut dirinya sekte elit. Dan dengan itu murid-murid pun mulai mendaki Gunung Song. Adapun Chung Myun, ia bergumam dalam dirinya sendiri, lihat saja, aku akan menjadikan kompetisi ini panggung bagi kebangkitan Gunung Hua. Beberapa waktu kemudian murid-murid Gunung Hua nampak lelah. Semakin mereka mendaki, semakin banyak orang yang mereka lihat. Bahkan
desa kecil yang mereka hampiri dipenuhi oleh lautan manusia. Efek kompetisi dunia murim benar-benar luar biasa. Jika dipikir-pikir, mungkin saja jumlah peserta yang berpartisipasi hampir 1.000 orang. Akan sulit untuk memobilisasi semua kebutuhan, baik itu untuk peserta ataupun tamu. Akan tetapi karena sekte Shaolin merupakan sekte yang kaya, nampaknya semua hal bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya Gunung Hua belum berada pada level yang sama dengan sekte Shaolin. Akan tetapi memang benar, semakin besar sekte, semakin kaya mereka. Gunung Hua telah merasakan hal tersebut setelah mengalahkan sekte Ujung Selatan. Keuangan mereka menjadi lebih baik. Lalu tiba-tiba baik itu murid Gunung Hua dan juga para penatua pun mendengar suara bisik-bisik dari orang-orang yang ada di sana. Mereka bertanya-tanya, apakah kelompok tersebut mengikuti kompetisi? Jika ya, aku belum pernah melihat sekte tersebut. Oh, tunggu, itu adalah lambang bunga plum. Apakah ada sekte dengan lambang bunga plum? Oh iya, Gunung Hua, sekte yang dulunya besar. Mendengar kata-kata tersebut membuat Baekjun sedikit tersinggung. Ia pun berkata, sampai saat ini masih besar bodoh. Akan tetapi ekspresi murid-murid Gunung Hua mulai berubah saat mereka membicarakan bagaimana rumor mengatakan jika Gunung Hua mengalahkan sekte Wudang. Dan saat itulah Chunmyun berkata, apakah kalian tidak ingin naik? Mendengar perkataan tersebut, ekspresi murid-murid pun kembali berubah. Chunmyun pun berkata, jangan terlalu merasa bangga. Kita hanya perlu membuktikan kemampuan saat kompetisi. Dengan itu, murid-murid pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan beberapa langkah setelahnya, Hyunjong pun menyadari jika tepat di hadapan mereka adalah rombongan yang paling tidak ingin ia temui, yaitu rombongan sekte Ujung Selatan. Akan tetapi karena Hyunjong menyadari jika mereka tahu Gunung Hua ada tepat di belakang mereka, jadi mau tidak mau Hyunjong pun mendekati dan menyapa mereka. Tapi orang yang pertama kali ia sapa adalah orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dibandingkan kehidupannya. Siapa lagi selain pimpinan sekte Ujung Selatan, yaitu pedang surga Jong Riguk, inti dan juga akar dari sekte Ujung Selatan. Tentunya itu adalah pertemuan yang canggung, apalagi karena sebelumnya sekte Ujung Selatan dikalahkan oleh Gunung Hua. Akan tetapi mereka tetap terlihat basa-basi satu sama lainnya. Dari yang awalnya perbincangan ringan menjadi perbincangan yang berat. Bahkan kedua pimpinan sekte tersebut melakukan perang kata-kata, hal yang bahkan tidak bisa dilakukan Hyunjong di masa lalu. Akan tetapi saat ini karena perubahan Gunung Hua dan juga perubahan dirinya, ia bisa merasa lebih tenang saat berhadapan dengan pimpinan sekte Ujung Selatan. Jika itu dulu pasti dirinya merasa sangat tercekik. Bahkan ketika mereka bertemu ataupun berkumpul, Hyunjong selalu merasa stres dan meluapkannya dengan meminum alkohol. Tapi kali ini berbeda. Hyunjong terlihat sangat tenang saat menghadapi pimpinan sekte Ujung Selatan. Murid-murid bahkan merasa bangga dan juga kagum dengan sikap yang diperlihatkan oleh pimpinan sekte mereka. Dan setelah beberapa perdebatan, akhirnya murid-murid sekte Ujung Selatan pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi masih ada 3 orang yang menatap murid-murid, terutama Chunmyun, dengan tatapan tajam. Yang pertama adalah Jin Gum Ryong, seseorang yang telah dikalahkan oleh Chunmyun. Yang kedua adalah Lee Song Baek, seseorang yang mengagumi Chunmyun. Dan satu orang lainnya, orang yang tidak diketahui oleh Chunmyun, tapi ia bisa menebak siapakah dirinya. Oleh sebab itulah ia bertanya kepada Baekjun, "Senior, apakah itu ayahmu?" Dan Baekjun pun menjawab, "Ya."
Lalu Chungmyun pun mulai meledek Baekjun dengan memanggil nama aslinya. Ia pun berkata, "Kau harusnya senang dong, Ryong." Lalu Baekjun pun menanggapinya, "Jangan panggil aku dengan nama itu." Nampaknya Baekjun sangat membenci keluarganya dan Chungmyun sangat menyadari hal tersebut. Oleh sebab itu ia pun berkata, "Senior, kau harus membuktikannya lewat pedang. Kalahkan mereka." Dan tentunya kali ini Baekjun memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih besar dibandingkan dirinya yang dulu. Lalu beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun tiba di depan gerbang yang bertuliskan Sekte Shaolin. Sesampainya di dalam Sekte Shaolin, seorang biksu muda memandu rombongan Gunung Hua ke ruangan khusus. Lebih tepatnya itu adalah ruangan untuk mereka beristirahat. Tentu saja itu membuat Hyun Jong terkejut. Kenapa? Karena mereka yang memiliki surat undangan berwarna perak dan di bawahnya akan ditempatkan di satu ruangan. Jadi mereka yang mendapatkan undangan emas dan di atasnya mendapatkan ruangan khusus, sungguh sangat luar biasa. Hyun Jong masih sangat terkejut dengan kekayaan yang dimiliki oleh Sekte Shaolin. Dan sesampainya di ruangan milik para penatua dan pimpinan sekte, Hyun Jong pun berkata kepada Hyun Yong, "Beritahukan kepada anak-anak untuk membereskan peralatan mereka dan beristirahat. Esok hari akan ada perkumpulan pimpinan sekte dan lusa kompetisi akan segera dimulai." Dan setelahnya Hyun Hyong pun menghampiri anak-anak. Ia pun berkata, "Kalian semua bereskan barang-barang kalian dan jangan keluar ruangan. Silakan beristirahat. Nanti juga akan ada perkumpulan pimpinan sekte dan yang paling penting jangan buat masalah." Baekjun, Yeonjung, kedua orang tersebut pun dipanggil oleh penatua Hyun Yong. Ia pun berkata, "Awasi Chungmyun, jangan sampai ia membuat masalah." Mendengar hal tersebut tentunya membuat Chungmyun tersinggung. Ia pun berkata, "Penatua, ayolah, aku bukanlah anak kecil." Lalu Hyun Yong pun menanggapinya, "Tentu saja itu semua karena kau bukanlah anak kecil. Itu karena kau adalah Chungmyun. Intinya aku memerintahkan kalian berdua untuk mengawasi Chungmyun baik-baik." Setelah menyampaikan informasi tersebut, penatua Hyun Yong dan juga Ungam meninggalkan murid-murid. Semua orang pun mulai berberes dan setelah berberes mereka pun kembali ke ruang utama. Dan sesampainya di sana, Baeksang pun berkata, "Aku tidak melihat senior Ungam dan juga para penatua." Dan Baekjun pun bertanya kemana mereka pergi dan tentunya Baeksang tidak mengetahuinya. Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang, "Baiklah, ayo kita pergi." Tentu saja itu adalah suara Chungmyun. Dan tentu saja Baekjun langsung menanggapinya, "Chungmyun, apakah kau sudah lupa untuk tetap diam dan tidak membuat masalah?" Tapi bukan Chungmyun namanya kalau tidak membantah. Ia pun menjawab, "Ayolah, senior, apakah kau tidak paham maksud dari perkataan penatua? Ia hanya mengatakan untuk tidak membuat masalah dan mengotori nama Gunung Hua. Apa yang kami lakukan hanyalah berkeliling dan melihat-lihat sekitar saja. Jika itu yang kita lakukan, itu tidak akan membuat Gunung Hua dalam masalah." Di sini Chungmyun pun mulai meledek pemahaman Baekjun terkait pesan yang disampaikan oleh para penatua. Tentu saja itu membuat Baekjun kesal. Ia pun kembali berkata, "Tidak, aku bilang tidak. Apapun yang kau katakan, kau tidak boleh keluar." Dan Chungmyun pun kembali berkata, "Senior, apakah kau tidak ingin melihat sekitar? Ini adalah Sekte Shaolin. Mungkin ini bisa menjadi pertama dan terakhir kita mengunjungi Sekte Shaolin. Kita sudah jauh-jauh sampai di sini. Tapi apakah kau hanya ingin melihat tembok-tembok dan juga tempat latihan saja? Kita hanya ingin melihat sekitar saja." Mendengar perkataan Chungmyun, para murid-murid pun langsung antusias. Mereka pun ikut bersuara, "Ya, benar, kita sudah jauh-jauh ke sini. Bahkan sebelumnya aku melihat
jika sekte lainnya sedang berkeliling. Ayolah senior, biarkan kami melihat keadaan sekitar di sekte Shaolin. Hingga pada akhirnya Baekjun pun kalah dengan argumen Chungmyun dan dukungan dari para murid-murid. Mau tidak mau Baekjun pun mengizinkan semua orang untuk berkeliling. Akan tetapi ia berpesan kepada Chungmyun untuk tidak membuat masalah. Baekjun juga berkata kepada anak-anak untuk pergi bersama-sama dan jangan berpisah. Alasannya sederhana, ia seorang diri tidak akan bisa menghentikan Chungmyun jika membuat onar. Dengan itu murid-murid pun mulai berkeliling. Semua orang nampak antusias. Tentu saja itu karena pertama kalinya bagi mereka semua keluar dari sekte. Seseorang pun berkata, "Senior, lihat, itu adalah Buddha." Dan seorang lainnya pun menjelaskan, "Bodoh, itu adalah patung Buddha. Buddha dan patung Buddha adalah hal yang berbeda." Murid-murid Gunung Hua nampak sangat antusias, tapi saat itulah mereka mendengar sebuah bisikan. "Hei, lihat itu, apakah mereka berasal dari desa? Mereka terlihat sangat kampungan." Walaupun orang-orang tersebut hanya berbisik, akan tetapi berkat perlatihan keras Chungmyun, pendengaran mereka menjadi sangat tajam. Semua murid Gunung Hua pun menatap ke arah di mana orang-orang tersebut berkata. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat lambang yang ada di baju mereka. Karena itu adalah lambang milik sekte Pulau Selatan. Satu-satunya sekte yang paling dibenci oleh Gunung Hua. Karena mereka masuk jajaran 9 sekte besar setelah Gunung Hua ditendang. Yang artinya secara tidak langsung mereka adalah musuh bebuyutan dari sekte Gunung Hua. Dan suasana menjadi lebih keruh saat murid-murid dari sekte Pulau Selatan merendahkan Gunung Hua. Mereka bahkan mengatakan jika Gunung Hua adalah sekte hancur, kenapa mengikuti kompetisi dunia murim? Mungkin saja murid-murid Gunung Hua datang ke sekte Shaolin hanya untuk mendapatkan makan gratis. Kata-kata yang bersifat merendahkan terus saja keluar dari mulut mereka. Tentu saja itu membuat semua murid kesal. Baekjun pun melihat ke arah Chungmyun. Ia mengira Chungmyun akan marah dan mulai menghajar mereka. Tetapi ternyata itu salah. Chungmyun terlihat sangat tenang. Ia bahkan berkata, "Senior, tenang saja, aku tidak akan membuat masalah." Hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Baekjun sebelumnya. Ia mengira jika Chungmyun lah orang yang pertama kali akan tersulut emosinya. Baekjun pun mulai menenangkan dirinya. Tapi setelahnya hal tak terduga pun terjadi. Baekjun tiba-tiba malah mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Dasar kalian sialan, lihat saja aku akan membuat kalian merangkak untuk kembali ke Pulau Selatan." Di sisi lainnya terlihat pimpinan Hyunjong sedang bertemu dengan pimpinan sekte Shaolin. Dengan inisiatifnya, Hyunjong memutuskan untuk menyapa pimpinan sekte Shaolin sebelum pertemuan antara pimpinan sekte diadakan. Pimpinan sekte Shaolin menyambut Hyunjong dengan hangat. Ia bahkan menawarkan Hyunjong sebuah teh hangat. Mereka pun mulai berbincang satu sama lain. Pimpinan Shaolin berkata, "Terima kasih telah menemuiku. Aku hampir saja kehilangan muka karena belum menemui perwakilan dari sekte manapun. Oh ya, dan aku juga mendengar jika saat ini Gunung Hua telah mendapatkan kembali momentumnya. Bahkan perwakilan Shaolin yang dikirim ke sekte Gunung Hua untuk memberikan undangan mengatakan hal yang sama kepadaku." Dan Hyunjong pun mulai menjawab dengan merendah, "Oh, itu semua karena murid-murid. Aku tidak melakukan banyak hal." Pimpinan sekte Shaolin juga mulai menyinggung bagaimana Gunung Hua memenangkan kompetisi dengan sekte Ujung Selatan. Ia pun berkata, jika terjadi persaingan di dalam kompetisi, maka kemungkinan Gunung Hua akan kembali mendapatkan namanya.
Ia juga berkata merasa sangat sakit hati ketika mendengar kehancuran Gunung Hua. Oleh sebab itu, karena saat ini Gunung Hua sedang mendapatkan momentum, pimpinan sekte Shaolin menjadi sedikit lebih senang. Tapi ia juga menyarankan agar Hyunjong berhati-hati karena dengan kebangkitan Gunung Hua pastinya ada banyak sekte lain yang akan merasa cemburu dan juga tidak senang. Tapi pimpinan Hyunjong menanggapinya dengan santai. Oh, Anda tidak perlu khawatir, rasanya sekte kami saat ini belum pada posisi di mana orang-orang akan cemburu. Lalu saat Hyunjong ingin mengungkapkan beberapa patah kata lainnya, tiba-tiba seseorang pun menginterupsi masuk ke ruangan dan berkata, "Pimpinan sekte, aku mohon maaf, terjadi sedikit kecelakaan di luar sana." Mendengar kata kecelakaan, tentu saja pimpinan Hyunjong langsung terdiam. Ia sangat tahu pasti siapakah sekte yang paling nomor satu dalam membuat kekacauan, yaitu sektenya sendiri. Ia pun langsung bangun dari tempat duduknya dan berkata, "Mohon maaf, aku ingin tahu apa yang terjadi di luar." Dengan itu Hyunjong pun meninggalkan pimpinan sekte Shaolin. Setelahnya, pimpinan sekte Shaolin pun bertanya keributan apa yang terjadi. Dan biksu itu pun menjawab terjadi perkelahian antara tamu yang datang. Dan pimpinan Shaolin kembali bertanya siapa yang terlibat. Lalu biksu itu pun menjawab itu adalah sekte Pulau Selatan dan juga Gunung Hua. Awalnya pimpinan Shaolin nampak tenang. Dan saat ia menyadari jika itu adalah Gunung Hua dan juga sekte Pulau Selatan, ekspresinya langsung berubah. Dan pada akhirnya baik itu pimpinan Shaolin, Hyunjong dan juga biksu muda yang membawa pesan, mereka semua pun bergegas menuju tempat di mana perkelahian terjadi. Dan kembali pada pertikaian antara Gunung Hua dengan murid dari sekte Pulau Selatan. Gunung Hua diwakili oleh Baekchun dan sekte Pulau Selatan diwakili oleh Hwanso, murid kelas 1 mereka. Ia pun berkata, "Apa? Kau akan mengirim kami merangkak ke Pulau Selatan?" Berani-beraninya sekte yang telah jatuh mengatakan itu kepada kami. Tapi nampaknya Hwanso masih bisa menahan diri karena ia tahu saat ini ia berada di sekte Shaolin dan tidak ingin membuat masalah. Tapi lagi-lagi Baekchun memancingnya. Ia pun berkata, "Apakah sekte Pulau Selatan berkelahi dengan mulutnya? Sungguh memalukan. Jika itu Gunung Hua, kami berkelahi menggunakan pedang kami." Mendengar provokasi tersebut, Hwanso pun kehilangan kesabarannya. Ia pun awalnya ingin memukul Baekchun, tapi sayangnya murid-murid lain menghentikan Hwanso. Mereka pun berkata, "Senior, tenanglah, kita tidak boleh membuat masalah di sini." Dan dengan itu Hwanso pun kembali menenangkan dirinya. Ia pun berkata, "Kalian beruntung karena ini adalah sekte Shaolin. Aku tidak akan menggunakan pedangku. Tapi lihat saja nanti, jika kalian bertemu dengan kami di kompetisi, kalian semua akan mati." Dan dengan itu murid-murid dari sekte Pulau Selatan pun meninggalkan Baekchun dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba seseorang pun berkata, "Apakah kalian tidak memiliki sopan santun? Dasar anak muda zaman sekarang. Jika itu dulu pasti kami akan membuktikan kemampuan tidak hanya dengan bacot, tapi menggunakan kekuatan. Dan jika kau tidak ingin bertarung menggunakan pedang karena ini sekte Shaolin, maka mari lakukan dengan tangan kosong." Dan Chumi pun melemparkan pedangnya. Mendengar hal tersebut, kemarahan Hwanso kembali memuncak. Apalagi karena kata-kata tersebut dikeluarkan oleh murid kelas 3. Hwanso pun mulai berpidato bahwa ia sudah tidak kuat lagi direndahkan oleh murid-murid Gunung Hua karena ia membawa nama sektenya. Begitu juga dengan murid-murid lainnya. Mereka pun pada akhirnya ikut terprovokasi. Mereka pun juga melemparkan pedang mereka.
Adapun murid-murid Gunung Hua, awalnya mereka tidak ingin terseret dalam permasalahan tersebut, akan tetapi karena yang mereka gunakan saat ini hanyalah kekuatan saja, Jogul nampak sangat bersemangat. Apalagi Chungmyun juga memberikan sebuah pidato yang membuat semangat murid-murid Gunung Hua lebih membara lagi. Bahkan terdengar beberapa suara. Baiklah, mari kita patahkan leher mereka. Maju! Dengan itu, rombongan murid Gunung Hua pun berlari menuju ke arah murid-murid Sekte Pulau Selatan. Di lain sisi, para penonton nampaknya sangat antusias dengan kejadian tersebut. Mereka semua sangat penasaran bagaimana hasilnya saat Sekte Gunung Hua yang dulunya termasuk 9 sekte besar melawan Sekte Pulau Selatan yang menggantikan posisi Gunung Hua sebagai 9 sekte besar. Di sisi lainnya, Hwaseo dan para murid dari Pulau Selatan tidak menyangka jika murid-murid dari Gunung Hua memiliki keberanian yang sangat besar untuk mengacau di dalam sekte Shaolin. Hwaseo sendiri terkejut jika seluruh murid langsung bergerak setelah Chungmyun memberikan pidato. Mereka seperti sekelompok babi hutan yang akan menyerbu mangsanya. Hwaseo pun memerintahkan murid-murid lainnya untuk bertahan. Dan saat itulah ia melihat murid Gunung Hua menuju ke arahnya. Pertama ada Yeonjung, lalu ia pun melihat Baekchun. Yeonjung pun berkata, "Senior, biarkan aku yang mengurus orang tersebut." Tapi Baekchun pun menanggapinya, "Ada hierarki di dalam sekte. Bagaimana bisa kau ingin mengambil mangsaku?" Tapi Yeonjung kembali menanggapinya, "Sejak kapan Gunung Hua memiliki hierarki? Itu adalah perkataan yang benar." Tapi tentunya Baekchun masih sangat ingin menghajar Hwaseo. Nah, di sini Hwaseo merasa sedikit tersinggung. Bagaimana bisa murid-murid Gunung Hua berdebat untuk melawannya? Ia sangat kesal. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah tinju yang dibalur dengan ki. Itu adalah tinju andalan dari Sekte Pulau Selatan. Tapi saat tinju tersebut mendekat ke arah Baekchun, ia pun berhasil menghindarinya dengan santai. Itu semua karena Baekchun telah puluhan bahkan ratusan kali dipukul oleh Chungmyun. Jadi serangan Hwaseo terlihat sangat lambat. Dan setelahnya, bam! Hanya dengan satu pukulan Baekchun, Hwaseo pun tumbang. Melihat kejadian tersebut, seluruh murid Pulau Selatan pun langsung terdiam sejenak. Mereka tidak menyangka jika seniornya kalah hanya dengan satu pukulan saja. Apalagi pukulan tersebut berasal dari Sekte Gunung Hua, sekte yang lebih berfokus dengan teknik pedang daripada seni bela diri murni seperti Sekte Shaolin. Dan tentunya jatuhnya Hwaseo menjadi momentum bagi murid-murid Gunung Hua. Mereka nampak jadi semakin liar. Murid-murid Sekte Pulau Selatan bahkan mulai gemetar melihat murid-murid Gunung Hua yang nampaknya haus akan mangsa. Mereka masih tidak percaya jika Gunung Hua memiliki fisik yang luar biasa. Dari pertarungan ini terlihat ketimpangan yang sangat besar. Murid-murid dari Sekte Pulau Selatan sama sekali tidak memberikan perlawanan yang berarti. Murid-murid dari Gunung Hua nampak sangat bangga berkat pelatihan neraka yang diberikan oleh Chungmyun selama 6 bulan terakhir. Kali ini mereka benar-benar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan salah satu dari 9 sekte besar tidak bisa melawan mereka. Dan tentunya ada beberapa orang yang menonjol dalam perkelahian tersebut. Pertama pastinya adalah Baekchun. Yang kedua ia adalah Yuisul. Ia mulai berlarian mencari mangsa dan menendang selangkangannya. Jogul yang melihat apa yang dilakukan Yuisul bahkan mulai merasa ngilu. Setelah mengalahkan beberapa orang, Yuisul selalu saja mencari mangsa selanjutnya.
Dan yang ketiga adalah Tang Soso. Tidak hanya penampilannya, kali ini sifatnya benar-benar berubah. Hanya butuh 6 bulan saja. Semua yang pernah ia pelajari di keluarga Tang seperti menghilang. Ia mulai menghajar murid-murid dari Pulau Selatan sambil berteriak, "Mati, mati, mati, mati!" Jogul bahkan hampir tidak percaya jika Tang Soso bisa tertular virus Chungmyun hanya dalam waktu 6 bulan saja. Tapi dari seluruh pertarungan tersebut ada satu orang yang terlihat sangat santai sambil mengunyah dendeng. Siapa lagi selain Chungmyun? Setelah membuat orasi ataupun pidato dan membuat murid-murid Gunung Hua bersemangat, nampaknya kali ini Chungmyun tidak ikut serta dalam pertarungan. Ia hanya melihat ataupun menonton bagaimana murid-murid Gunung Hua menghajar murid-murid dari Sekte Pulau Selatan. Ia terlihat sangat bangga karena usahanya nampaknya telah membuahkan hasil. Di lain sisi, murid-murid dari Sekte Pulau Selatan yang masih bertahan mulai berteriak, "Tolong, panggil bantuan, panggil bantuan." Itu semua karena satu persatu dari anggota mereka mulai tumbang. Suatu hal yang tidak pernah mereka pikirkan dan akan menjadi mimpi buruk selamanya, yaitu dihajar sepihak oleh Gunung Hua, sekte yang mereka anggap sudah jatuh. Dan untungnya beberapa saat kemudian pria paruh baya berpakaian kuning dan dengan rambut pelontos pun muncul. Ia pun berteriak, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Dan dengan itu pula murid-murid yang masih berkelahi pun menghentikan pergerakannya. Jika kalian ingin mendukung Mimin, kalian bisa melakukannya dengan memberikan saweran dengan mengklik tombol thanks di bawah video ataupun klik join member, dan jangan lupa berikan like-nya. Dan bagi para readers yang sudah join member atau pernah memberikan thanks, Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan mari kita kembali ke pembahasan. Kemunculan biksu menghentikan pertarungan antara murid-murid Gunung Hua dan murid Pulau Selatan. Biksu tersebut terlihat sangat marah. Ia pun berkata, "Berani-beraninya kalian membuat dosa dengan melakukan pertarungan di dalam sekte Shaolin." Dan setelahnya biksu itu pun menanyakan afiliasi mereka. Lalu Baekjun pun mulai merespon dan berkata, "Kami adalah murid-murid Gunung Hua." Mendengar jawaban tersebut, biksu itu pun kembali berkata, "Apa? Gunung Hua? Apakah kalian tidak diajari sopan santun? Di mana pimpinan sekte kalian? Berani-beraninya kalian menghajar murid yang lebih lemah?" Tapi biksu itu pun mulai terdiam, tak kalah ia menyadari jika kelompok yang ia anggap lemah ternyata merupakan murid-murid dari Sekte Pulau Selatan. Ia pun bertanya-tanya, "Apa? Mereka murid Pulau Selatan? Apakah itu benar? Bagaimana bisa salah satu dari 9 sekte besar dikalahkan tanpa perlawanan?" Melihat hasil dari pertarungan tersebut, ia sangat yakin murid-murid dari Gunung Hua tidak terluka sedikit pun. Tapi itu adalah hal yang aneh. Tidak mungkin murid-murid dari Sekte Selatan mengalah tanpa perlawanan. Ini adalah hal yang sangat janggal. Di lain sisi, murid-murid dari Sekte Pulau Selatan menjadi lebih sangat malu. Tidak hanya dikalahkan habis-habisan oleh Gunung Hua, mereka bahkan dikatakan sebagai kelompok yang lemah. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, di sini si biksu masih belum bisa mencerna kejadian tersebut dengan baik. Saat itulah juniornya berkata, "Senior, ini bukan masalah siapa yang menang, akan tetapi mereka telah melanggar dengan bertarung di tanah suci Shaolin." Mendengar perkataan dari juniornya, biksu itu pun kembali berkata, "Baiklah, di mana pimpinan sekte kalian?" Dan saat itulah Hyun Jong dan juga Hyun Yong muncul. Hyun Jong pun
pun menjawab, "Di sini aku adalah pimpinan sekte Gunung Hua." Biksu itu pun mulai menyapa Hyun Jong. Ia pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Gong Hua, murid kelas 1 sekte Shaolin. Gong Hua pun mulai menjelaskan apa yang telah terjadi. Dan tentunya Hyun Jong hanya bisa meminta maaf. Akan tetapi ia juga merasa sedikit kesal karena baru beberapa menit saja murid-muridnya ditinggalkan dan kali ini mereka telah membuat masalah. Tapi tak sampai di situ. Walaupun Hyun Jong sudah meminta maaf atas murid-muridnya, Gong Hwa berkata karena murid-murid Gunung Hua telah melanggar aturan, mereka harus dihukum di aula disiplin. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Hyun Jong terkejut. Ia pun berkata, "Aula disiplin, bukankah itu adalah tempat untuk menghukum murid-murid sekte Shaolin? Jika demikian aku tidak mengizinkannya." Mendengar hal tersebut tentunya membuat Gong Hwa terkejut. Ia tidak menyangka jika Hyun Jong akan menolak hukuman tersebut. Ia pun kembali berkata, "Pimpinan sekte, apakah kau serius dengan perkataanmu?" Dan Hyun Jong pun menjawab, "Tentu saja, mereka adalah murid-muridku. Jika mereka salah, maka biarkan aku yang menghukumnya. Aku tidak akan membiarkan sekte Shaolin yang menghukum mereka." Mendengar pembelaan Hyun Jong tentu saja membuat murid-murid tersentuh. Baekjun bahkan merasa sangat menyesal telah memulai perkelahian. Nah, di sini Gong Hwa masih bersikukuh untuk menghukum murid-murid Gunung Hua. Tapi di sini Hyun Jong tetap menolaknya. Biarkan dirinya sendiri yang menghukum murid-muridnya. Tentu saja perdebatan tersebut tidak ada habisnya. Hingga akhirnya Gong Hwa pun berkata, "Baiklah, jika demikian pada akhirnya kami akan tetap memberikan hukuman kepada Gunung Hua. Lihat saja nanti." Dan saat itulah seseorang mulai berkata, "Tunggu dulu." Dan ternyata itu adalah Chung Myun. Gong Hwa nampak sangat terkejut melihat seorang murid mengintervensi percakapannya. Ia pun berkata, "Berani-beraninya kau ikut campur dalam permasalahan ini, siapa namamu?" Dan Chung Myun pun memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Chung Myun, murid kelas 3 dari sekte Gunung Hua." Mengetahui jika Chung Myun hanyalah murid kelas 3 itu membuatnya lebih kesal lagi. Bagaimana bisa seorang murid muda mengintervensi pembicaranya dengan pimpinan sekte? Ia bahkan berkata jika Chung Myun tidak layak untuk ikut campur. Tapi Chung Myun pun menanggapinya dengan santai. "Bukankah kau juga tidak layak untuk berbicara dengan pimpinan sekte kami?" Mendengar hal tersebut, Gong Hwa pun terdiam. Awalnya pimpinan sekte ingin menghentikan Chung Myun, tapi Hyun Jong melarangnya. Ia pun berkata, "Biarkan saja, pada akhirnya Chung Myun akan menyelesaikan permasalahan ini." Walaupun ia adalah pembuat onar, tapi Chung Myun selalu saja menyelesaikan masalah. Oleh sebab itulah, Hyun Jong akhirnya membiarkan Chung Myun. Lalu, Chung Myun pun kembali berkata, "Biarkan aku bertanya, sebenarnya apa alasanmu ingin menghukum kami di aula disiplin milik sekte Shaolin?" Itu adalah pertanyaan konyol menurut Gong Hwa. Karena seharusnya mereka sudah tahu kesalahan mereka. Tapi Chung Myun masih menanyai hal tersebut. Lalu Gong Hwa pun menanggapinya dengan kesal. "Apakah kau tidak tahu malu? Kalian sudah bertarung di tanah suci milik sekte Shaolin dan itu melanggar peraturan. Oleh sebab itulah kalian harus dihukum." Dan Chung Myun pun kembali menanggapinya, "Aku tidak paham memangnya apa perbedaan tanah di Shaolin dan tanah di luar sana, dan kenapa itu dikatakan melanggar saat kami hanya melakukan pertarungan?" Gong Hwa pun mulai terdiam. Tidak mungkin ia mengatakan jika tanah Shaolin lebih suci daripada tanah-tanah di luar sana. Akan tetapi ia menegaskan jika mereka telah melanggar peraturan karena berkelahi. Chung Myun pun kembali menanggapinya, "Cih, nampaknya kau masih belum paham. Biarkan aku menjelaskannya. Apa alasan kalian mengundang kami ke sini?" Mendengar hal tersebut, Gong Hwa pun terdiam. Chung Myun kembali berkata, "Bukankah itu untuk melakukan pertarungan? Lalu apa bedanya dengan yang telah kami lakukan?" Gong Hwa nampak kehabisan kata-kata.
Murid-murid dari Gunung Hua bahkan bersimpati kepadanya karena sampai saat ini belum ada orang yang menang jika berdebat dengan Chung Myun. Lalu Gonghwa pun mulai menjawabnya, tentu saja itu berbeda. Pertarungan yang kami lakukan adalah pertarungan resmi dan dalam sparring tersebut pedang juga diperbolehkan. Intinya kami mengizinkan hal tersebut dan Chung Myun pun kembali menanggapinya. Tapi kami bertarung menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan pedang. Apakah itu tetap salah? Dan perkataan Chung Myun membuat Gonghwa frustasi. Ia bahkan sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Murid-murid dan juga para penonton yang menyaksikan debat tersebut sambil bertanya-tanya dan menunggu jawaban apa yang kira-kira keluar dari mulut Gonghwa. Hingga akhirnya Chung Myun pun kembali berkata, jadi bagaimana menurut Anda? Dan ternyata saat itulah pimpinan sekte Shaolin dan beberapa biksu muncul. Pimpinan sekte Shaolin pun menjawab, ya, tidak ada yang salah dengan semua perkataanmu. Mendengar jawaban tersebut, Chung Myun pun menanggapinya seperti yang diharapkan. Argumenku bahkan sama dengan pemikiran pimpinan sekte. Dan tentunya Gonghwa masih tidak setuju terkait dengan hal tersebut. Ia pun berkata, pimpinan sekte, tapi ia telah menghina sekte Shaolin. Lalu pimpinan sekte pun berkata, ia sama sekali tidak menghina sekte Shaolin. Kau hanya ingin mempertahankan harga dirimu, bukan? Mendengar hal tersebut nampaknya membuat Gonghwa sedikit jengkel. Bagaimana bisa pimpinan sektenya malah membela murid lain? Dan ia pun kembali berkata, tapi murid-murid dari sekte Pulau Selatan terluka. Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun langsung menanggapinya. Jika demikian, biarkan sekte Pulau Selatan yang protes. Apakah sekte Pulau Selatan berada di bawah sekte Shaolin? Mendengar perkataan tersebut, Gonghwa kembali terdiam. Chung Myun pun kembali berkata, baiklah, jika demikian biarkan aku tanya langsung saja. Hei kalian, murid-murid dari Pulau Selatan, apakah kalian akan membalas dendam dengan pedang kalian sendiri? Atau kalian akan merengek kepada sekte Shaolin untuk membalas dendam? Tentunya murid-murid dari Pulau Selatan sudah tahu jawaban apa yang mereka pilih. Dan salah seorang pun berkata, tentu saja kami akan membalas dendam dengan tangan kami sendiri. Lihat saja nanti, kami tidak akan kalah saat menggunakan pedang. Kalian harus hati-hati. Mendengar jawaban tersebut, Chung Myun pun berkata kembali kepada Gonghwa, dengar itu, kau telah mendengarnya secara langsung, bukan? Mendengar hal tersebut, Gonghwa pun kembali terdiam. Lalu pimpinan sekte Shaolin pun kembali berkata, semua perkataanmu memang benar. Tidak mungkin kami menghukum kalian hanya saja karena kalian berkelahi. Padahal kami mengundang kalian semua untuk berkelahi. Tapi aku memohon kepada kalian semua, tolong menahan diri. Jika semua ini terjadi sebelum tanggal pelaksanaan, pasti suasananya akan memanas. Perkataan lemah lembut dari pimpinan Shaolin menenangkan semua orang. Dan pada akhirnya permasalahan pun terselesaikan. Para penonton bahkan dibuat bangga dengan bagaimana cara pimpinan sekte Shaolin menyelesaikan masalah yang sebelumnya terlihat sangat ruwet. Tapi pada akhirnya pimpinan Hyun Jong masih meminta maaf langsung kepada pimpinan sekte Shaolin karena telah membuat onar. Beberapa saat kemudian, pimpinan sekte Shaolin dan para murid-muridnya pun meninggalkan kerumunan. Dan saat itulah Hyun Jong mulai bergerak. Ia pun mulai menarik kuping Chung Myun dan berkata, kau ikut aku. Di lain sisi, murid-murid kelas 1 sekte Shaolin nampaknya protes kepada pimpinan sekte mereka. Kenapa ia membiarkan permasalahan tersebut selesai begitu saja? Dan saat itulah wajah tenang pimpinan sekte berubah menjadi sangat dingin. Ia pun berkata, apakah kau bodoh? Jika saja aku tidak tiba di sana, kau pasti telah dipermalukan. Kau bahkan tidak bisa memahami setiap pertanyaannya. Karena dari semua pertanyaan tersebut
mengandung jebakan. Apakah kau bahkan tidak menyadarinya? Dan jika itu benar-benar terjadi, maka rumor pasti akan menyebar jika sekte Shaolin berusaha keras untuk menganiaya sekte yang lebih lemah. Tentu saja itu akan menjatuhkan martabat kami. Pimpinan sekte kembali berpikir, apakah jangan-jangan memang itu tujuan bocah tersebut? Sungguh hal yang tak terduga. Setelahnya, pimpinan sekte pun bertanya kepada Gong Hwa, apakah kau tahu sesuatu tentang murid bernama Chung Myun? Tapi bukan Gong Hwa yang menjawab, melainkan Gong Ja. Ia berkata, Chung Myun, ia adalah murid Gunung Hua kelas 3 dengan gelar Naga Ilahi Gunung Hua. Ia merupakan kandidat sebagai pendekar paling berbakat di generasinya. Ia bahkan telah mengalahkan Jin Gum Reong. Dan bahkan ada rumor yang mengatakan ia juga telah mengalahkan Mujin dari sekte Wudang. Dan yang terakhir bahkan bertarung melawan pimpinan keluarga Tang. Mendengar hal tersebut, Gong Hwa pun menanggapinya. Apakah kau berbicara omong kosong? Bagaimana bisa kau mengatakan bualan tersebut itu hanyalah rumor? Bagaimana bisa seorang bocah melawan pimpinan keluarga Tang? Mendengar perdebatan tersebut, pimpinan sekte pun melerainya. Ia pun berkata, diam, Naga Ilahi Gunung Hua. Aku akan mengingat namanya. Sebetulnya ada satu alasan kenapa pimpinan biara ataupun pimpinan sekte Shaolin agak sedikit takut tentang kebangkitan Gunung Hua. Karena bisa saja Gunung Hua akan kembali ke 9 sekte besar. Itu semua karena pimpinan sekte terdahulu memiliki kontribusi untuk mendorong Gunung Hua keluar dari sekte besar. Walaupun itu bukanlah dosanya, akan tetapi pimpinan sekte Shaolin merasa sangat tertekan terkait dengan hal tersebut. Karena walau bagaimanapun saat ini ialah yang memimpin Shaolin. Di lain sisi, di kediaman sekte Gunung Hua, pimpinan Hyun Jong beserta Chung Myun dan beberapa murid akhirnya bertatap muka. Awalnya Hyun Jong masih terlihat tenang. Dan setelahnya murid-murid kecuali Chung Myun pun mulai meminta maaf atas kejadian yang telah mereka lakukan. Hingga akhirnya ketenangan di wajah Hyun Jong pun benar-benar menghilang. Ia pun mulai menggila, beberapa kasar keluar dari mulutnya. Itu semua karena akhirnya ia bisa mengeluarkan seluruh kekesalannya di hadapan semua orang, terutama Chung Myun. Tapi belum sempat kekesalannya mereda, Chung Myun pun menanggapinya. Kenapa Anda begitu marah? Seharusnya pimpinan sekte senang karena pada akhirnya kami mengalahkan murid-murid dari Pulau Selatan. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hyun Jong semakin kesal. Ia pun melemparkan sepatu ke arah Chung Myun. Tapi dengan mudah Chung Myun berhasil menghindarinya. Chung Myun kembali berkata, tidak usah berterima kasih kepadaku karena telah melakukan hal-hal baik. Dan itu membuat kemarahan Hyun Jong semakin meluap. Murid-murid pun mulai menenangkannya. Pimpinan sekte, tenanglah. Ini adalah sekte Shaolin. Kau harus bersabar. Dan Hyun Jong pun mulai berteriak, leluhur, tolonglah aku. Sebenarnya dosa apa yang telah aku lakukan? Dan Chung Myun setelah kabur dari pimpinan sekte, ia pun bergumam di dalam hatinya. Jika leluhur yang Anda maksud adalah aku, bukannya aku telah melakukan hal-hal baik? Dan sambil tertawa, Chung Myun pun berkata, tidak perlu berterima kasih kepadaku. Beberapa saat kemudian, pertarungan antara Gunung Hua dengan Pulau Selatan menyebar dengan cepat di Shaolin. Semua orang mulai bertanya-tanya, apa? Sekte Pulau Selatan bertarung? Dengan siapa? Gunung Hua? Apa itu Gunung Hua? Oh, yang dulunya merupakan 9 sekte besar. Ini adalah hal yang menarik. Bukankah Pulau Selatan memasuki sekte besar setelah menendang Gunung Hua? Jadi apa yang telah terjadi? Lalu seseorang pun berkata, bukankah hasilnya sudah jelas? Pasti Gunung Hua dihajar habis-habisan oleh Pulau Selatan.
seseorang berkata hal tersebut, tapi seseorang lainnya pun membantahnya. Apakah kau tidak melihatnya secara langsung? Itu sebaliknya, Pulau Selatanlah yang dihajar habis-habisan oleh Gunung Gua. Dan orang tersebut pun menanggapinya, apakah kau berbicara omong kosong? Dan orang tersebut pun kembali menanggapinya, apakah kau tidak melihatnya secara langsung? Ada 100 saksi lebih yang menyaksikan kejadian tersebut. Itu adalah peristiwa yang tak terduga. Walaupun memang mereka berkelahi tidak menggunakan pedangnya. Walaupun ada banyak saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, tapi tidak banyak juga yang meragukan kebenarannya. Tapi ada satu hal yang pasti, karena kedua sekte tersebut memiliki sejarah yang menarik, semua orang pun mulai menjadi tidak sabar untuk menantikan pertarungan sebenarnya. Apalagi karena sebelumnya mereka tidak menggunakan pedang, jadi hasilnya mungkin saja berbeda setelah mereka menunjukkan kemampuan pedang mereka. Di sisi lain, Chungmyun nampak senang. Rencana awalnya berjalan dengan sukses, yaitu untuk membuat nama Gunung Hua menyebar di awal-awal kedatangannya. Tapi itu masih belum membuatnya puas, mengingat beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Dan Chungmyun pun mulai meninggalkan ruangannya. Tapi sangat disayangkan, saat ia ingin membuka pintu, Baekhyun dan beberapa murid sudah menunggu di depan ruangannya. Mereka tidak membiarkan Chungmyun keluar ruangan. Baekhyun bahkan berkata, "Dasar kau pengkhianat." Dan Chungmyun pun menanggapinya, "Senior, memang apa yang telah aku lakukan. Bahkan semua orang tahu jika kau yang memulai pertarungan tersebut." Mendengar perkataan Chungmyun, Baekhyun pun mulai terbatuk dan ia pun kembali berkata, "Pokoknya pimpinan sekte menyuruh kami agar tidak membiarkanmu keluar ruangan." Mendengar hal tersebut, lagi-lagi Chungmyun pun menanggapinya, "Apa? Pimpinan sekte mengatakan hal tersebut? Memangnya kenapa?" Dan Baekhyun pun berkata, "Tentu saja agar kau tidak membuat masalah." Chungmyun kembali menanggapinya, "Apa? Aku membuat masalah? Kalau begitu, biarkan aku perlihatkan apa arti dari membuat masalah." Dan dengan itu, Chungmyun pun bersikeras untuk keluar ruangannya. Tapi tentu saja Baekhyun dan yang lainnya tidak memperbolehkan hal tersebut. Chungmyun kembali berkata, "Kau harus tetap diam. Ini bukan saja hukumanmu, tapi juga hukuman kami karena harus terus mengawasimu agar tidak keluar ruangan." Tapi bukan Chungmyun namanya jika tidak membangkang. Dengan segala usahanya, Chungmyun pun tetap bersikeras untuk keluar ruangannya. Dan murid-murid pun mulai bergerak untuk menangkap Chungmyun. Hingga akhirnya seseorang pun datang dan berkata, "Senior, pimpinan sekte memanggil Chungmyun." Dan Baekhyun pun menanggapinya, "Apa? Bukankah barusan ia mengatakan untuk tidak membiarkannya keluar?" Dan orang tersebut pun kembali berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi itulah apa yang pimpinan sekte sampaikan kepadaku." Mendengar hal tersebut, Chungmyun pun berkata, "Lihat itu, pasti pimpinan sekte kesusahan di bawah sana. Oleh sebab itulah ia membutuhkanku." Chungmyun nampak tersenyum dan senyum tersebut membuat jengkel semua orang. Bahkan dengan senyum kotornya, Chungmyun berkata, "Minggir." Beberapa saat kemudian akhirnya ia tiba di ruangan pimpinan sekte. Dan saat itulah ia menyadari jika ada Tanggunak di sana. Chungmyun pun mulai menyapanya, "Tuan Tang, sudah lama. Dan kenapa Anda ada di sini?" Lalu Tanggunak pun menjawabnya, "Bukankah sudah jelas kami juga berpartisipasi?" Mendengar hal tersebut, Chungmyun pun berkata, "Oh ya, tidak mungkin kau kesini hanya untuk bertemu denganku." Mendengar beberapa kata basa-basi dari Chungmyun, Hyunjong pun meminta Chungmyun untuk diam dan tidak membuat masalah. Pertama, Hyunjong nampak meminta maaf kepada Tanggunak karena tidak bisa menyambutnya. Tapi Tanggunak nampak santai. Itu semua tidak masalah baginya, apalagi kedatangannya yang terlambat karena ada beberapa hal yang harus ia urus. Tapi Tanggunak nampak melihat banyak perubahan dari pimpinan sekte dan murid-murid lainnya. Dan ia pun bertanya, "Pimpinan sekte, apakah terjadi sesuatu pada beberapa bulan belakangan ini?" Dan
Pimpinan Hyunjong pun menjawab, "Ya, untungnya ada hal baik yang kami dapatkan." Mendengar hal tersebut, Tang Gunang pun kembali menanggapinya. "Jika demikian, aku ucapkan selamat. Semua itu terjadi karena Tang Gunang sebelumnya mengunjungi Gunung Hua sebelum semua orang meminum pil ungu surgawi. Oleh sebab itulah ia melihat banyak perubahan." Nah, saat ingin melanjutkan perbincangan, nampaknya Tang Gunang sedikit gugup. Lalu menyadari hal tersebut, Chungmin pun menoleh murid di sampingnya dan berkata, "Hei, panggil Tang Soso." Mendengar hal tersebut, ia pun langsung bergerak untuk memanggil Tang Soso. Tentu saja salah satu alasan Tang Gunang mengunjungi Gunung Hua adalah untuk melihat bagaimana kabar anaknya. Dan saat Tang Soso tiba, alangkah terkejutnya Tang Gunang saat melihat putri kesayangannya berubah 180 derajat. Kulitnya nampak gersang, rambutnya dikuncir kuda, dan tentunya penuh dengan energik. Tang Soso bahkan berteriak, "Ayah, ayah!" Awalnya Tang Gunang nampak heran apakah putrinya baru saja kembali dari medan perang. Tapi melihat bagaimana raut wajah Tang Soso, Tang Gunang pun berkata, "Soso, apakah kau senang?" Dan ia pun menjawab, "Ya ayah, aku senang. Pada kompetisi kali ini kami akan kembali membawa nama Gunung Hua dan mematahkan leher lawan-lawan kami." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Tang Gunang tersebut bagaimana putrinya mengeluarkan kata-kata kasar. Di lain sisi, Yui Sul pun mulai menutup mulut Tang Soso. Tang Gunang pun langsung menatap pimpinan Hyunjong, tapi wajah Hyunjong langsung berpaling ke arah Chungmin. Dan Chungmin pun mulai berkata jika seolah-olah itu bukanlah salahnya. Lalu saat keadaan mulai tenang, Tang Gunang pun mulai menyampaikan niat aslinya, yaitu Tang Gunang baru saja mendapatkan informasi jika Sekte Ujung Selatan baru saja bertemu dengan Sekte Wudang di Wuhan. Mendengar hal tersebut, Hyunjong pun sadar jika pasti mereka bertemu untuk membahas masalah terkait dengan Gunung Hua. Dan Tang Gunang pun membenarkan hal tersebut. Kebangkitan Gunung Hua saat ini sudah tidak bisa dikesampingkan lagi. Oleh sebab itulah, sekte-sekte besar pasti akan mulai melirik Gunung Hua. Oleh sebab itulah ia menawarkan jika Sekte Gunung Hua berlindung di belakang nama keluarga Tang. Akan tetapi Chungmin menolak hal tersebut. Ia pun berkata, "Itu tidak perlu. Biarkan hubungan kami berjalan layaknya teman biasa. Pada intinya kami akan menunjukkan jika Gunung Hua telah kembali." Mendengar hal tersebut, Tang Gunang pun tersenyum. Di sebuah aula yang sangat besar, terlihat pimpinan sekte Shaolin sedang mengumpulkan seluruh pimpinan sekte dan juga keluarga besar yang berpartisipasi dalam kompetisi dunia murim. Pimpinan sekte atau mungkin kita sebut saja biksu kepala pun mulai menyapa seluruh pimpinan sekte yang ada. Ia sangat berterima kasih karena semua orang menerima undangan yang telah sekte Shaolin berikan. Lalu kepala biksu juga sedikit menjelaskan kenapa kompetisi dunia murim diadakan. Ia berkata karena pertemuan antar sekte sudah jarang sekali terjadi, maka ia pun berinisiatif untuk melakukan hal tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat seluruh sekte saling berdekatan. 100 tahun telah berlalu sejak insiden kultus iblis. Sekte-sekte yang dulunya melemah kini telah berhasil meraih kembali kekuatan mereka. Akan tetapi ada masalah selanjutnya, yaitu sekte-sekte besar yang telah memulihkan kekuatan mereka kali ini berniat untuk melahap beberapa sekte-sekte kecil. Memang itu adalah hal yang wajar jika yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Akan tetapi jika dibiarkan mungkin akan terjadi masalah di masa depan. Oleh sebab itulah Sekte Shaolin berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh kelompok yang berkaitan dengan dunia murid.
baik itu 9 sekte besar, sekte kecil, dan bahkan 5 keluarga besar. Jadi pada intinya tujuan sekte Shaolin mengadakan kompetisi dunia murim adalah untuk mempererat hubungan antara sekte agar mereka tidak saling memakan satu sama lain. Mendengar hal tersebut, beberapa pimpinan sekte nampak terbatuk. Karena mungkin itulah yang sedang mereka lakukan saat ini, yaitu untuk mengalahkan beberapa sekte kecil agar bisa bergabung dan menguasai mereka. Setelah kepala biksu menjelaskan beberapa hal, salah satu pimpinan sekte pun mulai bertanya. Ia adalah Hodo Jinin, pimpinan sekte Wudang. Ia pun mulai membuka suara. Mohon maaf sebelumnya, aku sangat yakin jika alasan tersebut saja mungkin belum cukup untuk mengumpulkan kita semua pada satu tempat. Jadi aku sangat yakin pasti ada alasan lain kenapa kepala biksu mengumpulkan kita semua. Mendengar hal tersebut membuat kepala biksu sedikit terkejut. Ia pun mulai memuji Hodo Jinin karena nampaknya ia sangat mengetahui betul ada alasan lain di balik penyelenggaraan kompetisi dunia murim. Nah, kepala biksu pun mulai menjelaskan. Kali ini ekspresinya menjadi serius. Baiklah, sebenarnya aku ingin menjelaskan hal ini tepat setelah kompetisi berakhir. Tapi karena ada pertanyaan, biarkan aku menjelaskannya lebih awal. Tepatnya beberapa waktu yang lalu, kami melihat jejak dari kultus iblis di pegunungan besar. Mendengar hal tersebut tentunya membuat semua orang terkejut. Kultus iblis telah melakukan atau memberikan luka besar kepada seluruh sekte di dunia murim. Dan itu adalah kejadian yang sangat sulit sekali dilupakan. Kemunculan mereka di gunung besar atau gunung 100.000 juga bukan suatu hal yang bisa dianggap remeh. Karena di sanalah lokasi berdirinya dan runtuhnya sekte iblis dahulu. Tidak banyak yang mengetahui sejarah terkait dengan runtuhnya kultus iblis. Hanya beberapa dari sekte besar saja yang mengetahui hal tersebut, yaitu fakta kekalahan kultus iblis dan juga kematian dari Chunma. Semua itu berkat serangan yang dilakukan oleh sekte Gunung Hua. Beberapa sekte besar menutupi kebenaran tersebut untuk mendapatkan kredit atas kekalahan kultus iblis, karena hanya Gunung Hua saja yang mendapatkan kerugian penuh pada insiden tersebut. Hati Hyunjong bahkan terasa sangat sakit saat mendengarnya. Tapi nampaknya pimpinan sekte Wudang mengetahui niat asli dari pimpinan sekte Shaolin atau kepala biksu, yaitu jika kompetisi ini dimenangkan oleh sekte Shaolin, maka semua orang akan menyadari kemampuan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh sekte Shaolin. Dengan itu pastinya sekte Shaolin akan sangat percaya diri untuk memobilisasi ataupun mengatur sekte-sekte yang lebih lemah dari mereka. Walaupun pada akhirnya mungkin tujuannya memang benar-benar untuk melawan sekte iblis, tapi itu adalah keuntungan yang sangat besar bagi sekte Shaolin jika memimpin pertarungan. Hal tersebut tidak boleh terjadi. Itulah apa yang ada di dalam pikiran Hodo Jinin. Keesokan harinya, ini adalah hari yang paling dinanti, yaitu mulainya kompetisi dunia murid. Hyunjong pun berkata kepada murid-murid Gunung Hua, apakah kalian siap? Mereka pun menjawab, ya pimpinan sekte. Lalu Hyunjong pun mulai memberikan beberapa pidato. Ia pun kembali berkata, tidak masalah jika kalian menang ataupun kalah. Yang terpenting adalah segala proses yang telah kalian lalui untuk bisa ikut serta dalam kompetisi ini. Bagaimana perjuangan mereka, perjuangan keras yang telah mereka lalui. Intinya semua orang hanya perlu berfokus saja pada pertarungan dan tidak perlu memikirkan terkait kemenangan ataupun kekalahan. Setelah memberikan beberapa pidato, pimpinan Hyunjong pun mempersilakan Hyun Sang dan juga Ungam untuk memberikan beberapa nasihat kepada para murid-murid. Pertama, Hyun Sang. Ia berkata, jika kalian semua hanya berfokus kepada kalian yang telah kalian asah. Selanjutnya, Ungam.
Ia berpidato yang intinya adalah pedang itu adalah Tao. Tao adalah pedang. Jadi kalian semua hanya berfokus kepada pedang yang kalian gunakan saat pertarungan. Setelah mendengarkan beberapa pidato, murid-murid pun jadi lebih bersemangat. Lalu pimpinan Hyun Jong pun berkata, "Baiklah, jika kalian sudah siap, mari kita pergi." Dan dengan itu Hyun Jong pun mulai memimpin langkah diikuti oleh Hyun Sang dan juga Un Gam. Tapi belum murid-murid mulai melangkah, seseorang pun menghadangnya. Tentu saja itu adalah Chung Myun. Melihat Chung Myun di hadapan semua orang tentunya membuat mereka khawatir. Mereka telah mendengarkan pidato dari para penatua, akan tetapi kali ini nampaknya Chung Myun juga akan mengatakan sesuatu. Ia pun mulai membuka mulutnya. Siapa yang ingin menang? Murid-murid hanya terdiam. Lalu Chung Myun kembali berkata, "Apakah tidak ada yang menjawabnya? Apakah kalian tidak ingin menang? Ya, pada akhirnya kalian pasti akan menang. Tapi ingatlah satu hal, jika kalian kalah, pasti kalian akan tahu akibatnya." Mendengar hal tersebut, murid-murid pun mulai gemetar. Walaupun perkataan Chung Myun nampak seperti bercanda, akan tetapi mereka juga sudah bisa membayangkan kira-kira apa yang terjadi jika mereka kalah. Chung Myun pun kembali berpidato. "Lihatlah orang-orang di sana. Kali ini kita harus membuktikan kehebatan dari pedang Gunung Hua. Tunjukkan kepada semua orang bahwa Gunung Hua telah kembali. Dan dengan begitu nama Gunung Hua akan terukir di setiap kepala yang hadir dalam kompetisi ini." Di lain sisi, kali ini Sekte Shaolin benar-benar dipenuhi oleh lautan manusia. Setiap orang ingin menyaksikan kejadian yang jarang terjadi, yaitu kompetisi dunia murim. Para penonton datang dari segala penjuru negeri. Oleh sebab itulah kali ini Sekte Shaolin benar-benar terasa sesak. Ribuan penjaga bahkan sampai tidak sanggup untuk menahan atau mengatasi para penonton yang hadir. Para murid-murid Gunung Hua mulai memasuki aula pertarungan. Jogul nampak sangat terkejut betapa besarnya ruangan kompetisi tersebut. Para penonton juga terlihat sangat antusias. Tapi sayangnya ruang utama atau panggung utama belum benar-benar digunakan. Karena ada 1.000 orang yang berpartisipasi untuk 2 hari pertama akan diadakan seleksi di beberapa tempat sparring. Setelah itu barulah 100 orang yang lolos tahap seleksi akan bertanding di lapangan ataupun panggung utama. Nah, di sini Jogul mulai berpikir keras apakah ia bisa masuk 100 besar. Jika tidak, Chung Myun pasti akan menghajarnya. Dan tentunya itu adalah hal yang lebih menakutkan daripada kekalahan. Yeon Jung pun mulai menenangkan Jogul. Tapi anehnya setelah melihat lawan-lawan yang mungkin akan dihadapi, Jogul malah merasa santai. Ia pun berkata kepada Yeon Jung, "Lihatlah mereka, nampaknya ini akan menjadi pertarungan yang mudah." Yeon Jung yang menyadari perkataan tersebut bahkan setuju dengan Jogul. Ada satu hal yang membuat mereka berdua sangat yakin, yaitu tidak mungkin ada orang seperti Chung Myun di antara lawan mereka nanti. Saat ini yang lebih mereka takutkan adalah dihajar oleh Chung Myun. Oleh sebab itulah kali ini mereka berdua benar-benar nampak tenang. Di lain sisi, Chung Myun pun berkata kepada Baekjun, "Apakah kau tegang?" Dan Baekjun pun menjawabnya, "Ya, tentu saja." Mendengar jawaban tersebut, Chung Myun pun mulai menasehati dan juga menanamkan beberapa kata kepada Baekjun. Oh ya, sebelum itu ada biksu bernama Gong Cho yang naik ke atas panggung dan ia pun mulai menjelaskan beberapa hal terkait dengan pertarungan tahap awal. Mereka yang dipanggil namanya dipersilakan untuk menaiki panggung sesuai dengan nomornya. Hingga akhirnya secara tidak sadar ternyata nama Chung Myun dipanggil. Awalnya Chung Myun mengira jika Baekjun lah yang memanggilnya. Ternyata salah. Baekjun berkata, "Itu bukan aku, tapi kau dipanggil untuk naik ke atas panggung."
Biksu yang menjadi juri pun kembali berkata, Chungmyeon dari Gunung Hwa, jika tidak hadir maka kemenangan akan otomatis diberikan kepada lawannya. Saat itulah Chungmyeon langsung mengangkat tangannya. Di sini, aku di sini. Chungmyeon pun mulai naik ke atas panggung dan alangkah terkejutnya Chungmyeon karena ternyata orang yang akan dihadapi merupakan sosok yang sangat familiar. Itu adalah murid kelas 2 dari Sekte Pulau Selatan. Seseorang yang sebelumnya dihajar oleh Baekjun. Awalnya, Chungmyeon tidak terlalu mengingat sosok yang akan ia lawan. Oleh sebab itulah ia berkata, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kau tidak terlihat asing. Tentu saja itu membuat murid dari Sekte Pulau Selatan kesal. Ia adalah Hwan So, orang yang pertama kali tumbang karena dihajar satu pukulan oleh Baekjun di pertarungan sebelumnya. Hwan So nampak kesal karena Chungmyeon tidak bisa mengenalinya. Saat itulah Chungmyeon mulai mengejeknya. Oh, itu kau, orang yang tumbang hanya dengan satu pukulan seniorku. Maaf, aku tidak mengingatmu. Mungkin itu karena kau kalah begitu cepat. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hwan So kesal. Ia pun mulai mengeluarkan pedangnya. Kepercayaan diri mulai terlihat di wajah Hwan So. Ia beranggapan jika menggunakan pedang ia bisa dengan mudah mengalahkan murid-murid Gunung Hwa. Dan karena pertarungan pertama kali ini ia langsung menghadapi Gunung Hwa, itu membuatnya sangat senang karena ia bisa membalaskan dendamnya. Di lain sisi, para penonton nampak antusias karena sebelumnya mereka juga telah mendengar rumor bahwa murid Pulau Selatan dikalahkan oleh Gunung Hwa. Kali ini mereka ingin melihat siapakah yang benar-benar kuat. Beberapa orang berargumen jika Pulau Selatan mungkin saja menang saat menggunakan pedang. Akan tetapi seseorang berkata, hei, kau lihat itu, yang dilawannya adalah naga ilahi Gunung Hwa. Tentunya rumor terkait naga ilahi Gunung Hwa telah tersebar di dunia persilatan. Akan tetapi tidak semua orang mempercayainya. Beberapa orang menganggap jika itu hanya rumor saja. Kembali ke arena pertarungan. Sebelum Hwan So menyerang, ia pun berkata, apakah kau menjual pedangmu? Di sana ia tidak melihat jika Chungmyeon membawa pedangnya. Ternyata memang benar, pedang Chungmyeon tertinggal. Saat itulah Baekjun melemparkan pedangnya ke arah Chungmyeon. Melihat kejadian tersebut, Hwan So pun mulai mengkritik Chungmyeon. Apakah sektemu tidak mengajari jika pendekar pedang harus selalu membawa pedangnya? Dan Chungmyeon pun menanggapinya, kau tidak cukup hebat untuk mengkritik sekteku. Mendengar hal tersebut, lagi-lagi kekesalan Hwan So meningkat. Ia pun mulai menenangkan dirinya dan juri pun berkata jika pertarungan dimulai. Tepat setelah Hwan So menghela nafas, ia pun merasakan jika dunia nampak sangat gelap. Ternyata itu adalah kaki Chungmyeon yang langsung menghajar tepat di wajahnya dan bam! Hwan So pun terlempar ke luar arena, bahkan ia tersangkut di dinding-dinding. Dan Chungmyeon pun langsung berkata, beraninya kau nampak terlalu santai di hadapanku. Apakah seniorku tidak cukup untuk menghajarmu? Di lain sisi, seluruh penonton nampak kagum. Bahkan beberapa orang yang ada di arena lainnya mulai melihat ke arah Hwan So yang seperti pajangan dinding. Dan dari sinilah rumor terkait dengan kehebatan naga ilahi Gunung Hwa seperti telah terverifikasi. Hanya butuh satu gerakan saja, salah satu murid terbaik dari Sekte Pulau Selatan terbang dan keluar dari arena. Chungmyeon masih terlihat kesal. Ia pun berkata kepada juri, aku menang bukan? Dan dengan itu Chungmyeon pun meninggalkan arena pertarungan. Adapun Gongcho sebagai juri pun berteriak, pemenangnya Gunung Hwa. Tepat setelah Chungmyeon turun dari arena, ia pun berkata kepada murid-murid Gunung Hwa, apakah kau melihatnya? Kalian hanya perlu melakukan itu. Setelah mendengarkan hal tersebut dan melihat hasil pertarungan Chungmyeon, murid-murid nampak bersemangat. Sudah beberapa waktu sejak pertempuran berakhir, akan tetapi naga ilahi Gunung Hwa
terus saja bergema di aula pertarungan. Para penonton nampak sangat puas dengan pertarungan yang baru saja dipertunjukkan oleh murid Gunung Hua, yaitu naga ilahi. Beberapa penonton mulai berbincang, lihat itu. Sudah ku bilang kehebatan naga ilahi Gunung Hua bukan hanya sekedar rumor saja. Dan orang itu pun menanggapinya, tapi bukankah itu serangan kejutan? Dan ia pun kembali menanggapinya. Serangan kejutan, ia hanyalah orang bodoh. Apakah kau tidak mendengar jika juri telah mengatakan pertarungan dimulai? Itu adalah kesalahannya karena terlalu ceroboh dalam pertarungan. Tapi pada intinya, bukankah kau melihat juga jika serangan yang dikeluarkan oleh naga ilahi Gunung Hua sangatlah kuat? Tentu saja jika itu serangan biasa tidak mungkin murid dari Pulau Selatan terpental jauh keluar arena. Di lain sisi, Chung Myun nampak senang dan juga puas karena telah menghajar salah satu dari mereka, yaitu sekte besar yang telah menendang Gunung Hua. Ia juga nampak sangat bahagia karena namanya terus saja bergema di aula pertarungan. Walau begitu, ia berpura-pura tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Baekjun sempat berkata, "Chung Myun, mulai dari sini kau harus hati-hati. Lihatlah, semua mata murid-murid dari seluruh sekte mengarah kepadamu. Mengalahkan salah satu murid terbaik dari 9 sekte besar hanya dalam satu pukulan. Tentu saja itu akan membuat semua orang tertarik." Mendengar perkataan Baekjun, Chung Myun pun langsung menanggapinya, "Apa? Mereka berani memelototiku? Lihat saja, aku akan mencungkil mata mereka." Dan tentunya Baekjun langsung menenangkan Chung Myun. Ia tidak ingin membuat keributan lainnya. Lalu Chung Myun pun mulai menasihati Baekjun, "Senior, ingat ini, saat berhadapan dengan lawan, jangan sekali-kali memikirkan rasa kasihan. Kalau perlu kau harus menginjak-injak lawanmu sampai benar-benar hancur. Dan dengan begitu, jika kalian kembali bertemu, aku bisa menjamin ia tidak akan berani menatapmu." Itu merupakan nasihat yang aneh, akan tetapi Baekjun sangat memahami maksud dari perkataan Chung Myun. Oleh sebab itulah ia menyimpan dan tidak akan pernah melupakan nasihat tersebut. Di sisi lainnya, tepatnya di bangku penonton para pimpinan sekte, semua orang nampak terkejut. Salah satu pimpinan sekte pun berkata, "Itu adalah pertarungan yang hebat. Memang lawan sedikit lengah, akan tetapi aku bahkan hampir tidak bisa melihat serangan dari murid tersebut. Naga ilahi Gunung Hua, rumor memang mengatakan jika ialah kandidat sebagai generasi muda yang akan memimpin dunia nantinya. Akan tetapi sebagian orang tidak terlalu mempedulikan hal tersebut karena masih ada 9 sekte besar dan juga beberapa keluarga yang mungkin akan lebih hebat darinya. Akan tetapi setelah melihat pertandingan, pemikiran mereka nampak sedikit terguncang. Jawabannya sederhana, Hwan So yang merupakan salah satu murid terbaik di Pulau Selatan bukanlah lawan yang mudah, tapi kalah dalam satu serangan itu adalah hal yang sangat konyol. Sekuat-kuatnya musuh, jika masih berada pada generasi yang sama, Hwan So tidak akan pernah kalah dalam satu pukulan. Dan itulah yang membuat seluruh pimpinan sekte mulai mengevaluasi kekuatan dari naga ilahi Gunung Hua. Di sisi lainnya, Hyun Jong mulai menenangkan dirinya. Ia nampak sangat bangga, akan tetapi tidak ingin terlalu menunjukkannya. Di dalam hatinya, Hyun Jong pun bergumam, "Aku yakin semua orang pasti nampak terkejut dan juga heran terkait kehebatan Chung Myun." Untungnya, Hyun Jong telah melihat kekonyolan kekuatan Chung Myun lebih dahulu. Jika tidak, mungkin ia merupakan salah satu yang akan terkejut dengan kehebatannya. Dan saat itulah seseorang berkata, "Selamat pimpinan sekte atas kemenangan pertamamu. Ya, itu adalah Tangguna." Lalu Hyun Jong pun berkata jika itu hanyalah keberuntungan. Tapi Tanggunak berkata,
Tidak baik jika terlalu merendah dan seseorang pun menanggapinya. Betul, pimpinan sekte, tidak baik jika Anda terlalu merendah. Itu adalah suara dari pimpinan sekte Ujung Selatan. Ia mengatakan itu adalah hal yang wajar jika dilakukan oleh naga ilahi Gunung Hua. Memang benar, sekte Ujung Selatan sangat membenci Gunung Hua, akan tetapi saat ini lebih baik menyanjung Gunung Hua agar sektenya tidak terlihat bodoh karena sebelumnya telah dikalahkan oleh naga ilahi Gunung Hua. Intinya, memuji kehebatan naga ilahi Gunung Hua akan sedikit menghilangi rasa frustasi kekalahannya dahulu. Dan suara lainnya mulai terdengar, itu adalah milik pimpinan sekte Wudang. Ia juga mengatakan hal yang sama dengan pimpinan sekte Ujung Selatan. Melihat beberapa sekte besar mulai memuji Gunung Hua, beberapa pimpinan sekte lainnya pun ikut mengucapkan selamat kepada Hyunjong dan tentunya itu membuat Hyunjong sedikit melayang. Ia pun mulai memandang murid-murid yang ada di lapangan dan saat itulah ia menyadari kenapa Hyun-yong sangat menyukai Chung Myun. Tapi saat itulah tiba-tiba terdengar suara, itu hanyalah keberuntungan. Jika anakku tidak ceroboh, ia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Ya, itu adalah suara milik pimpinan sekte Pulau Selatan. Tapi Tanggunak pun menanggapinya. Apakah kau ingin sedikit membuat dirimu lebih baik? Di dalam dunia persilatan, kecerobohan bahkan lebih memalukan daripada tanpa bakat. Tentunya pimpinan sekte Pulau Selatan tidak terlalu peduli dengan perkataan Tanggunak. Ia bahkan berkata, lihat saja murid-muridku lainnya pasti akan menunjukkan kekuatan dari sekteku. Mendengar kata tersebut, semua orang pun langsung berpikir murid-murid lain. Ya, semua orang langsung teringat dengan murid-murid lain. Tapi bukan untuk murid Pulau Selatan, melainkan murid Gunung Hua. Apakah mereka sehebat Chung Myun? Seluruh mata pimpinan sekte pun mulai tertuju kepada murid-murid Gunung Hua. Di sisi lainnya, Baekjun berkata kepada murid-murid untuk tidak mengikuti Chung Myun, yaitu mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Ia bahkan memberikan perumpamaan, jika burung mengikuti cara terbang bangau, maka burung tersebut akan mati. Oleh sebab itulah jangan mengikuti gaya bertarung Chung Myun. Tapi Chumi pun menanggapinya. Ia berkata tidak ada gunanya untuk memperpanjang atau menghabis-habiskan waktu melawan orang-orang bodoh tersebut. Tapi tetap saja Baekjun berkata untuk bertarung dengan tenang dan memfokuskan kemampuan. Hingga akhirnya seorang murid pun berkata, senior, ini waktunya Jogul untuk bertarung. Jogul pun mulai terlihat di atas arena dan Baekjun pun berteriak, Jogul, tenanglah, dan bam! Seorang murid pun terpentar keluar arena. Lalu Jogul pun turun dari arena dan berkata, senior, bajingan tersebut terlalu lemah. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Baekjun heran. Yang dilawan Jogul adalah salah satu murid dari 9 sekte besar, tapi ia masih kalah hanya dengan satu serangan. Saat itulah Baekjun menyadari jika segala sesuatunya berjalan terlalu mudah. Beberapa murid Gunung Hua lainnya juga mulai memasuki panggung dan alhasil bam, bam, dan bam. Hanya butuh satu pukulan bagi mereka untuk menjatuhkan lawannya. Itu bahkan membuat Baekjun frustasi. Ia pun berkata kepada para murid-murid, tenanglah, tenang. Kalian harus memperlihatkan kemampuan kalian. Jangan biarkan pertarungan hanya berakhir dengan satu serangan saja. Para penonton bahkan dibuat terkejut dengan aksi yang dilakukan oleh murid-murid Gunung Hua. Bagaimana bisa mereka mengalahkan murid-murid yang berasal dari 9 sekte besar dan juga 5 keluarga hanya dengan satu serangan saja. Itu adalah hal yang aneh dilihat dari sudut pandang manapun. Dan kali ini adalah waktunya Yongjun untuk bertarung. Gong Choi sebagai juri bahkan memberikan isyarat kepada Yongjun untuk memberikan pertarungan yang menarik, bukan hanya dengan satu serangan saja.
Tentunya Yeonjung juga ingin melakukan hal tersebut, apalagi seniornya Baekhyun memerintahkan untuk melakukan hal yang sama. Dan saat pertarungan dimulai, lawannya merupakan salah satu yang berasal dari 9 sekte besar. Yeonjung berusaha untuk menenangkan dirinya agar ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tapi anehnya, saat lawannya menyerang, pergerakannya terlihat sangat lambat. Itu bahkan membuat Yeonjung merasa heran. Apakah itu semua berkat latihannya bersama Chungmyeon? Karena jujur saja, serangan Chungmyeon memang sangat cepat dan itu membuatnya terkadang frustasi. Tapi melihat serangan musuhnya yang sangat lambat, itu juga membuatnya sangat heran. Bahkan saat Yeonjung berusaha untuk menahan diri, secara tidak sengaja refleksnya malah menyerang balik lawan dan hasilnya bam, musuh pun keluar hanya dengan satu serangan saja. Para penonton yang menyaksikan hal tersebut pun tidak bisa menahan keterkejutan. Mereka bahkan berkata, "Hey, seharusnya mereka mengganti nama menjadi Sekte Satu Serangan daripada Sekte Gunung Hua, karena semua murid yang memasuki panggung menang hanya dengan satu gerakan saja." Dan juri pun mengumumkan pemenangnya Yeonjung dari Gunung Hua. Dan entah kenapa saat turun dari panggung, Yeonjung merasa sedikit kecewa. Ia pun berkata, "Senior, maafkan aku. Entah kenapa tubuhku bergerak begitu saja dan pada akhirnya aku harus menang dengan satu serangan juga." Dan pada akhirnya Baekhyun hanya bisa menghela nafas. Pertarungan di hari pertama selesai. Dari 15 orang yang ikut serta, 10 murid Gunung Hua menang hanya dengan satu serangan saja. Tentu saja itu adalah hal yang baik, akan tetapi dengan itu juga seluruh musuh yang berasal dari setiap sekte akan mulai waspada dengan Gunung Hua. Beberapa saat kemudian di asrama tempat murid-murid Gunung Hua beristirahat, semua orang pun mulai berbincang satu sama lain, terutama terkait dengan pertarungan yang telah mereka lalui. Mereka juga merasa heran bagaimana bisa mereka menang dengan mudah walaupun lawannya merupakan murid-murid dari 9 sekte besar. Tapi ada satu hal yang bisa disimpulkan oleh Yeonjung. Saat ini mereka telah bertambah kuat. Bukan musuhnya yang lemah, tapi merekalah yang jauh lebih kuat. Semua orang pun mulai menatap Chungmyeon. Tentu saja itu berkat pelatihan neraka yang telah mereka lalui. Bahkan di antara mereka berkata, "Setidaknya bukankah kita telah merasakan 3 atau 4 kali kematian saat pelatihan berlangsung?" Lalu seorang murid pun menanggapinya, "Apa yang kau katakan? Aku jatuh dari tebing hampir 5 kali saat mendaki tanpa tali pengaman." Seorang murid lainnya pun menanggapi, "Aku juga, Chungmyeon memukulku dengan pedang kayu dan aku bahkan tak sadarkan diri sampai dengan 3 hari. Walaupun mereka mengeluh, untungnya hasil dari pelatihan tersebut sangatlah nyata." Saat murid-murid sedang berbincang, tiba-tiba bam, pintu pun didobrak. Semua orang nampak terkejut. Awalnya mereka mengira jika yang melakukan hal tersebut adalah penatua Hyun Yong. Tapi alangkah kagetnya mereka karena ternyata itu adalah pimpinan sekte Hyun Jong. Itu adalah hal yang sangat tidak biasa. Pimpinan Hyun Jong nampak sangat bahagia dan juga bersemangat. Murid-murid pun mulai menyapanya. Pimpinan sekte terlihat sangat bersemangat. Ia pun mulai memuji kerja keras yang telah dilakukan oleh para murid. Setelah sekian lama, ini pertama kalinya mereka melihat wajah Hyun Jong yang berseri-seri. Mungkin saja karena sebelumnya ia duduk dengan seluruh pimpinan sekte dan melihat hasil yang memuaskan dari para murid, itu membuatnya sangat senang. Dan beberapa saat kemudian, penatua Hyun Yong pun menyusul dari belakang. Ia membawa sebuah keranjang. Ia pun berkata, "Anak-anak, waktunya makan."
Mendengar perkataan tersebut, Hyun Jong pun menanggapinya, apakah Shaolin memberikan kita makanan? Dan Hyun Yong pun berkata, apa yang kau katakan? Tidak mungkin Shaolin melakukannya, ini adalah daging. Tidak mungkin aku membiarkan anak-anak hanya memakan rerumputan saja untuk mendapatkan tenaga, mereka harus makan daging. Tentu saja awalnya Hyun Jong terkejut bagaimana bisa mereka memakan daging di tanah Shaolin. Akan tetapi mereka tidak perlu mengikuti peraturan Shaolin dan hanya perlu mengikuti peraturan mereka sendiri. Dan dengan itu seluruh murid pun mulai menyantap daging yang dibawa oleh penatua Hyun Yong. Dan pada akhirnya pimpinan sekte Hyun Jong juga tidak bisa menahan hal tersebut. Tidak sampai di situ, Hyun Yong juga berkata, "Jongmyeon, di mana kau? Oh, ternyata kau di situ." Ia pun membawakan daging secara pribadi kepada Jongmyeon. Dan seperti biasa, Hyun Yong pun mulai memanjakan Jongmyeon. Tentu saja itu semua ia lakukan agar Jongmyeon nampak nyaman dan bisa bertarung dengan baik di pertarungan selanjutnya. Dan melihat pemandangan aneh tersebut, yaitu murid-murid yang menikmati daging di dalam sekte Shaolin, pada akhirnya Hyun Jong hanya bisa tersenyum lebar. Begitu juga dengan para penatua lainnya. Mereka semua hanya bisa menikmati kemenangan yang baru saja mereka dapatkan. Tapi tiba-tiba penatua Hyun Sang pun berkata, apakah kalian tidak terkejut? Dan Hyun Yong pun menjawab, terkejut tentang apa? Dan Hyun Sang pun kembali berkata, murid-murid kita baik-baik saja. Dan Hyun Jong pun menanggapinya, apa yang lebih mengejutkan daripada perkataan Jongmyeon untuk mematahkan leher-leher musuhnya? Perkataan Jongmyeon memang terdengar omong kosong, akan tetapi ia selalu menepati perkataan tersebut. Dan itulah yang membuat semua orang khawatir. Tapi pada akhirnya mereka pun menyadari satu hal, saat ini Gunung Hua telah menjadi kuat. Hyun Jong bahkan setuju dengan perkataan tersebut. Setelah 100 tahun berlalu, akhirnya kata-kata Gunung Hua kuat kembali muncul. Itu adalah suatu kebanggaan baginya sebagai pimpinan sekte dan juga para penatua. Mereka harus menjadi pupuk yang baik untuk murid-murid yang saat ini sedang berkembang. Tapi tiba-tiba Hyun Yong pun berkata, pimpinan sekte, aku penasaran bagaimana raut wajah pimpinan sekte Pulau Selatan. Mendengarkan hal tersebut, Hyun Jong pun menanggapinya, hei, tidak baik sebagai penganut tahu mencari kebahagiaan atas kesengsaraan orang lain. Tapi penatua Hyun Sang ikut menanggapinya, ya pimpinan sekte, aku juga penasaran dengan bagaimana raut wajahnya. Mendengarkan dua pertanyaan konyol tersebut, pada akhirnya Hyun Jong pun menjawab, itu terlihat busuk. Bahkan aku tidak bisa membayangkan bagaimana mulut pimpinan sekte ujung selatan saat memuji Gunung Hua. Aku yakin saat ini ia bahkan sulit untuk tidur. Mendengarkan hal tersebut, Hyun Yong dan Hyun Jong pun merasa sangat puas. Dan dengan itu pula mereka akhirnya bisa tertidur nyenyak saat mengetahui bagaimana ekspresi para pimpinan sekte yang telah dikalahkan oleh Gunung Hua. Keesokan harinya, karena saat itu tidak ada jadwal bagi Gunung Hua, murid-murid pun terlambat datang ke arena. Mereka bahkan harus bersusah payah membangunkan Jongmyeon karena ia tidak ingin ikut menonton. Dan sesampainya di bangku penonton, seluruh mata tertuju kepada Gunung Hua. Itu adalah hal yang wajar melihat bagaimana pertarungan mereka. Tempo hari tentu saja akan menarik perhatian seluruh peserta dan para penonton. Dan tentunya anak-anak Gunung Hua menyadari hal tersebut. Mereka hanya berjalan dan mencari tempat duduk yang tersisa. Dan beberapa saat kemudian akhirnya mereka juga menyadari jika pertarungan yang mereka tonton saat itu seperti pertarungan yang mempertaruhkan nyawa. Itu terlihat sangat aneh. Lalu Jongmyeon pun menanggapinya, itu adalah hal yang wajar. Mereka telah datang ke sini jauh-jauh
Jadi mereka harus menunjukkan yang terbaik agar bisa mendapatkan perhatian. Ia pun bertanya kepada Baekjun, "Senior, apakah kau tidak menyaksikan pertarungan tempo hari saat murid-murid Gunung Hua juga bertarung?" Sayangnya, Baekjun hanya terfokus kepada murid-murid Gunung Hua. Dan Chumin pun kembali menjelaskan kemarin sebenarnya ada banyak petarung terkenal yang memenangkan pertarungan. Akan tetapi nama mereka menjadi tertutup saat kemenangan Gunung Hua. Tidak ada satupun yang membicarakan mereka karena semua orang hanya berfokus kepada Gunung Hua. Oleh sebab itulah mereka harus bersusah payah untuk kembali mendapatkan perhatian. Sambil menonton pertandingan yang berlangsung, Chumin masih menjelaskan beberapa hal, terutama terkait dengan masalah reputasi sekte. Dan itu juga yang membuat para peserta mengeluarkan seluruh kemampuannya, bahkan tak segan-segan untuk melukai lawannya. Para murid-murid Gunung Hua sebelumnya tidak melihat pertarungan yang sangat kejam, tapi kali ini mereka bahkan melihat salah satu lengan peserta dipotong. Chumin bahkan bergumam, bukankah itu sangat menggelikan jika mereka mengatakan pertarungan persahabatan ini untuk mempererat hubungan antar sekte? Tentu saja semua itu hanyalah omong kosong. Sekte yang kuat dan memiliki reputasi akan mudah bagi mereka untuk merekrut murid-murid baru. Dan dengan begitu regenerasi dan juga perkembangan sekte mereka bisa terus berlanjut waktu demi waktu. Intinya dengan reputasi sekte-sekte bisa merekrut murid, dengan itu mereka bisa menghasilkan uang dan membuat sekte mereka semakin berkembang. Itulah mengapa Gunung Hua yang reputasinya hancur tidak bisa berkembang sampai 100 tahun lamanya. Sebenarnya Chumin tidak terlalu membenci 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar karena tidak menolong Gunung Hua yang terpuruk, karena mereka juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Tapi Chumin berkata kepada Baekjun, "Lihatlah ke arah sana, itu tempat di mana para pimpinan sekte sedang duduk." Chumin kembali berkata, "Bukankah itu terlihat sangat menyebalkan?" Itu mengarah kepada pimpinan sekte mereka, yaitu Hyunjong. Karena Gunung Hua tidak masuk sekte besar, tempat duduk mereka bahkan dibedakan. Mereka yang memiliki reputasi disediakan bangku yang mewah, tapi sekte-sekte kecil duduk tepat di belakang mereka dengan bangku seadanya. Padahal mereka semua adalah pimpinan sekte, tapi reputasilah yang membedakan mereka. Baekjun yang menyadari hal tersebut bahkan mulai merasa jengkel. Ia pun berkata kepada Jungmyun, "Jadi apakah aku harus menghajar mereka sampai dengan situasinya berubah?" Dan Jungmyun pun menjawab, "Ya, itulah yang ingin aku dengar dari seniorku." Walaupun para pimpinan sekte tersebut duduk dengan nyaman, akan tetapi ketika murid mereka dihajar habis-habisan, pastinya mereka tidak bisa menahan diri dan juga bersikap tenang walaupun duduk di tempat yang nyaman. Dan beberapa saat kemudian juri pun berteriak, "Baekjun dari Gunung Hua, silakan naik ke panggung." Mendengar hal tersebut, Baekjun pun berkata kepada Jungmyun, "Lihat saja, aku akan melakukannya dengan baik." Adalah suatu hal yang salah membiarkan pimpinan sekte Gunung Hua duduk di belakang. Mendengar perkataan tersebut, Chumin pun menanggapinya dengan senyuman. Ia juga berkata, "Ya, itulah yang ingin aku dengar dari seniorku." Di lain sisi, saat Hyunjong melihat Baekjun menaiki panggung, entah kenapa ia tiba-tiba menjadi gelisah. Tentu saja itu adalah hal yang aneh. Jika Jungmyun diibaratkan sebagai racun, maka Baekjun adalah penawarnya. Hyunjong juga sangat yakin jika Baekjun bisa memenangkan pertarungan. Akan tetapi entah kenapa ia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Apalagi saat beberapa pimpinan sekte mulai berbincang terkait dengan Baekjun. Karena setelah beberapa pertandingan, akhirnya murid Gunung Hua kembali memasuki panggung. Mereka mulai bertanya-tanya
bagaimana kemampuannya? Apakah ia lebih ganas dari murid-murid Gunung Hua sebelumnya? Ada banyak pertanyaan dan juga perbincangan di antara pimpinan sekte. Hyunjong yang dari dulu sudah biasa mengalah, mendadak kehilangan kepercayaan dirinya. Tapi saat pimpinan sekte Shaolin muncul dan membuka mulutnya, nampaknya Hyunjong mulai mendapatkan pencerahan. Kepercayaan mulai kembali tumbuh, apalagi saat salah satu pimpinan sekte berkata, jika itu Baekjun, bukankah ia salah satu dari 5 naga? Ia adalah seseorang yang mengalahkan naga dari sekte Wudang. Mendengarkan hal tersebut, pimpinan sekte Wudang pun menanggapinya. Ya, dia adalah anak yang hebat. Itu bahkan bisa mencerahkan anakku. Jika saja Jin Hyun itu adalah nama anak yang dikalahkan oleh Baekjun, tidak dikalahkan olehnya, mungkin matanya akan tertutup dan seperti katak dalam tempurung. Dengan kekalahan tersebut, Jin Hyun pun sadar jika bakat saja tidak cukup. Setelah dikalahkan, ia bahkan berlatih habis-habisan. Pimpinan sekte Wudang pun berkata kepada Hyunjong, aku sangat ingin melihat mereka kembali bertarung. Kali ini pasti hasilnya akan berbeda. Kepercayaan diri terlihat sangat jelas di wajah pimpinan sekte Wudang. Mendengarkan hal tersebut, Hyunjong pun menanggapinya dengan senyuman dan berkata, bakat Baekjun bahkan membuatku sangat terkejut. Tapi aku juga yakin ia tidak akan pernah kalah dengan seseorang yang telah ia kalahkan. Mendengarkan hal tersebut, pimpinan sekte Wudang atau Ho Dojin bahkan terkejut. Ia pun tertawa dan berkata, sepertinya hasil pertarungan kemarin membuat pimpinan sekte terlalu percaya diri. Dan Hyunjong pun kembali menanggapinya. Aku tidak percaya diri karena pertarungan kemarin, tapi aku percaya karena kemampuan anak-anakku. Mendengar perkataan Hyunjong, entah kenapa semua orang menjadi terdiam. Tapi keheningan pun mulai hilang. Tak kalah seseorang berkata, untuk membahas hal tersebut, maka anakku harus dikalahkan terlebih dahulu. Ya, dia adalah Peng Huaso, kepala keluarga Hebei Feng. Dan dengan perkataan tersebut, akhirnya semua orang pun sadar jika lawan Baekjun adalah salah satu dari keluarga Hebei. Mendengar perkataan tersebut, Hyunjong pun kembali berkata, maafkan perkataanku tuan, nampaknya aku kurang berpikir dengan hati-hati. Walaupun itu bukanlah suatu hal yang salah membanggakan murid-muridnya, akan tetapi Hyunjong masih tetap merendah kepada para pimpinan sekte dan juga kepala keluarga lainnya. Peng Huaso bahkan mulai membanggakan muridnya dan meyakini jika ia akan menang. Hyunjong tidak menanggapinya, akan tetapi di dalam hatinya Hyunjong pun berkata, Baekjun, kau harus menang. Di lain sisi, nampaknya Baekjun bisa memahami situasi dari pimpinan sekte dan mendengar apa yang mereka perbincangkan. Lawannya adalah Peng Doan. Walaupun itu bukanlah nama yang pernah ia dengar, akan tetapi keluarga Peng Hebei adalah keluarga Peng Hebei, merupakan salah satu dari 5 keluarga besar. Pastinya ia bukanlah lawan yang mudah. Oleh sebab itulah Baekjun tetap menenangkan dirinya dan berfokus kepada lawannya. Akan tetapi suasana hatinya mulai berubah. Tak kalah Peng Doan mulai bersuara. Ia mulai merendahkan Baekjun dan berkata, jika kemenangan murid-murid Gunung Hua sebelumnya hanyalah keberuntungan karena belum mendapatkan lawan yang layak. Ia bahkan memberikan kesempatan untuk Baekjun menyerangnya terlebih dahulu. Tentu saja omong kosong tersebut mulai membuat Baekjun kesal. Hyunjong dan juga Jogul yang melihat perubahan ekspresi Baekjun bahkan mulai menyadari jika Baekjun saat ini nampak seperti Chung Myun.
Ia bahkan mulai melemparkan kata-kata layaknya Chung Myun. Ia berkata kepada Peng Doan, apakah kau bertarung menggunakan mulutmu? Dan jika kau sudah selesai mengoceh, maka majulah. Tidak hanya itu, Baekhyun juga bahkan berkata akan mematahkan lehernya. Mendengar dirinya direndahkan tentu saja membuat Peng Doan sangat kesal. Ia pun mulai bergerak dengan teknik milik keluarga Peng. Itu bukanlah teknik yang lemah. Aura merah mulai menyeliputi pedangnya. Beberapa gerakan bahkan mulai mendekat ke arah Baekhyun. Pada titik ini ia sangat yakin jika Baekhyun tidak akan bisa menahan serangannya dan kemenangan adalah miliknya. Tapi siapa sangka Baekhyun bahkan tidak menghindar. Ia pun mulai membuka tekniknya dan melakukan serangan balik. Dan alhasil, bam! Tidak ada yang menyangka Peng Doan lah yang terlempar. Semua orang bahkan nampak terkejut. Keluarga Peng merupakan keluarga yang berfokus kepada latihan fisik. Oleh sebab itulah dilihat dari segi manapun, otot-otot milik Peng Doan jauh lebih besar dibandingkan milik Baekhyun. Tapi ia malah terpentar saat beradu serangan. Baekhyun bahkan tidak terluka sedikit pun. Tapi lengan Peng Doan mulai terluka. Ia pun mulai berjalan mendekati Peng Doan dan berkata, kau terlalu lemah. Aku yakin kau bahkan tidak akan sanggup untuk mengangkat satu ember air ke Gunung Hua. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Peng Doan merasa terhina. Bagaimana bisa ia dibilang lemah? Ia adalah salah satu bagian dari keluarga Hebei Peng. Keluarga bergengsi yang terkenal akan kekuatannya. Makian pun mulai keluar dari mulutnya. Ia mulai mengejek dan melontarkan kata-kata kasar kepada Baekhyun. Dan tentunya Baekhyun yang sudah kehilangan kesabarannya saat ini sudah tidak segan untuk menghajar Peng Doan. Ia pun mulai mendekat dan berkata, kepala, 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 kepala. Dan dengan itu Peng Doan pun mulai tak sadarkan diri dengan busa di mulutnya. Dan Baekhyun pun mulai meninggalkan dirinya sambil sedikit kecewa. Ia pun berkata, seharusnya aku memukulnya 1 kali lagi. Padahal aku mengatakan kepala 6 kali, tapi hanya menghajarnya 5 kali. Nampaknya aku masih belum belajar dengan baik. Nah, perkataan ini itu mengacu pada kejadian masa lalu saat Chung Myun menghajar Baekhyun. Saat itu Chung Myun mengatakan kepala 5 kali tapi ia diserang 6 kali. Baekhyun ingin melakukan hal yang sama tapi nampaknya ia masih belum bisa untuk menirukan gerakan Chung Myun. Dan dengan ini Baekhyun lah pemenangnya. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.